Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di podcast Kelompok 5. Sebelum mulai, kita kenalan dulu. Sebelumnya nama saya Ego Febrianto dari jurusan TKR. Saya kelas dari TKR 1. Saya akan membawakan podcast tentang Pancasila dalam konteks hidup bangsa. Pertanyaannya, gimana peranan Pancasila dalam konteks hidup bangsa? Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia sudah diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, mulai dari sistem politik, sistem hukum, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Beberapa contoh penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa yaitu sistem politik demokrasi yang mengakomodasi pendapat masyarakat, sistem hukum berlandaskan pada supremasi konstitusi, dan sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Terus menurut lo, apakah kita sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Menurut saya sudah banyak yang menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, tidak memaksakan agama kepada orang lain, membela negara dan keadilan, cinta tanah air, tidak memaksakan kehendak, bersikap kekeluargaan. Apa saja karakter atau ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan Karakter atau ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila antara lain sila ke-1, telah menjalankan perintah agama atau kepercayaan dan juga menjauhi larangan agama atau kepercayaan, juga perintah dan larangan kehidupan sosial masyarakat. Sila kedua, dapat menempatkan bahwa setiap manusia apapun latar belakang identitasnya dalam posisi setara. Sila ketiga, berkontribusi untuk menjaga persatuan di tengah kemajuan negara. Sila keempat, aktif memberikan usul pemikiran dan saran dan menentukan bangsa. Sila kelima, hak dan kewajiban setiap warga negara dapat dilaksanakan. Karena penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa, apakah sudah terimplementasi atau belum? Penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa Indonesia yaitu sila pertama, bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga ia dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan seksama tanpa mengalami gangguan. Sila kedua, setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui, diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sila ketiga, pada setiap bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi persatuan. Sila keempat, segala sesuatu di lingkungan masyarakat harus dilakukan dengan kebijakan kebijaksanaan mulai mekanisme bersuara. Sila kelima, setiap bangsa Indonesia berada dalam kondisi yang setara baik dari harakat, martabat, hak, dan kewajibannya. Kita sudah sebutkan contohnya, jika belum sebutkan hal yang menjadi penting. Menurut saya, penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa yang dapat diimplementasikan, hal ini menjadi sila pertama yang tidak semua manusia Indonesia berketuhanan ini dapat melaksanakan ajaran dan tata cara keagamaan dengan nyaman dan seksama. Masih sering terjadi sejumlah persoalan terkait dengan kebebasan pelaksanaan ajaran agama seperti toleransi terhadap keyakinan yang berbeda yang terjadi di kalangan masyarakat. Sila kedua, masih banyak tindakan-tindakan yang tidak menghargai kebebasan manusia seperti perundungan, diskriminasi, ujaran, kebencian, bahkan kekerasan terhadap unsur komunik dan buruh. Sila ketiga, kita masih kerap menjumpai pendapat dan berita seringkali mengajak untuk saling menghasut, memusuhi, lebih peduli terhadap bangsa lain, tetapi aktif terhadap apa yang terjadi pada bangsa dan negara Indonesia. Lebih parahnya, gerakan separatis yang mengajak dan memisahkan diri dari Indonesia masih tetap eksis sampai saat ini. Sila keempat, kita masih sering menjumpai sejumlah praktik kehidupan masyarakat musyawarah seperti tidak menghargai pendapat yang berbeda serta anti kritik. Sila kelima, ada banyak ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita. Sekedar contoh, perempuan tidak mendapatkan perlakuan tidak adil karena kemampuannya, tidak mendapatkan belajar dengan laki-laki, dipaksa nikah muda. Apakah kehidupan masyarakat di sekitar telah sesuai dengan Menurut saya, kehidupan masyarakat di sekitar sudah ada sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang memilih hidup tidak sesuai dengan nilai Pancasila. apa saja karakter atau ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan Karakter atau ciri-ciri kehidupan masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila antara lain: sila pertama, telah menjalankan perintah atau agama kepercayaan yang menjauhi larangan agama
dan saya juga diperintah dengan larangan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Dapat menghormati dan dapat bekerja sama dengan kelompok agama atau kepercayaan yang berbeda, dapat menghormati yang berbeda agama atau kepercayaan dalam melaksanakan ibadah secara nyaman. Berperan aktif untuk menciptakan kerukunan antar agama atau kepercayaan. Sila kedua, dapat menempatkan bahwa setiap manusia apapun latar belakang dan identitasnya dalam posisi saudara membangun teman, tetangga, bahkan orang asing yang mengalami kesulitan. Dapat menjalankan norma sosial budaya yang berlaku di sekitar, membantu salah satu atau kelompok manusia di negara lain yang mengalami kesulitan. Sila ketiga, berkontribusi untuk menjaga persatuan di tengah kemajuan bangsa, berperan aktif untuk menjaga keutuhan negara. Sila keempat, aktif memberi usul, pemikiran, dan saran dalam suatu kegiatan musyawarah, menerima serta melaksanakan hasil keputusan dalam suatu kegiatan musyawarah walaupun usulan atau ide kita tidak diterima. Mendapat hak-hak sebagai warga negara. Sila kelima, hak dan kewajiban setiap warga negara dapat dilaksanakan, dapat memberikan hukuman atau sanksi yang setimpal, baik kepada teman dekat maupun kepada orang yang tidak dikenal. Dapat membantu teman secara ekonomi yang lebih rendah dari kita. Sebagai seorang laki-laki, dapat bersifat adil kepada rekan yang berjenis kelamin perempuan. Sebaliknya, seorang perempuan dapat bersikap adil terhadap rekan berjenis kelamin laki-laki. Oke, cukup sekian dari podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.